Sekarang kita kalau didonate orang 10 juta kita sedih. Dan baru-baru ini terungkap sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Ihsan menerima donasi miliaran dari akun judol. Guys, terkait isu anak gue, mohon maaf sebelumnya atas ia mengaku selama ini menolak judi dan tidak mau bekerja sama dengan situs judi online. Halo semuanya, welcome back lagi ya to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Guys, thank you so much buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Luminaire yang disebut terima donasi 6,2 miliar rupiah dari situs judi online. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dari Marsha Ozawa. Dan seperti inilah bagaimana rangkuman informasi selengkapnya. Oke, untuk pertama di sini kita bakal bahas dulu ya tentang Luminaire. Untuk Marsha Ozawa itu ada di akhir video. Mungkin kalau kalian mau skip bisa langsung skip di bagian akhir ya. Sebelum kita bahas tentang kontroversinya, mari kita kulik sedikit aja tentang informasi dari Luminaire. Luminaire sendiri adalah nama yang dipilih oleh Ihsan Basari Kusdana dalam berlaga di Pro Scene Mobile Legends Bang Bang. Diketahui bahwa ia itu lahir di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2000. Anyway, ada yang sama tanggal lahirnya kayak Ihsan, nanti langsung aja ya komen di kolom komentar. Dan berbicara tentang nama Luminaire, kalian tahu gak sih bahwa ternyata nama Luminaire itu terinspirasi dari nama Supernaire yang merupakan nickname in-game dari pro player PUBG Indonesia, yaitu Rian Prakasa. Dan menurut Wikipedia, Luminaire sempat tergabung dalam tim e-sport bernama The Prime. Lalu Luminaire akhirnya membela EVOS Esport. Adapun untuk Luminaire pertama kali berjersey EVOS pada tanggal 23 Juli tahun 2019, tepatnya di tim EVOS Legend. Luminaire pun sempat nih bermain di MDLID kala mengisi roster EVOS Icon mulai tanggal 27 Agustus 2021 sampai pada tanggal 2 September 2021. Selama berkarir di EVOS Legends, Luminaire menorehkan prestasi cemerlang, mulai dari juara di MPLID Season 4 dan juga MPLID Season 7. Puncaknya, Luminaire juga menjadi juara di turnamen MLBB tingkat dunia, yaitu M1 World Championship. Pada kala itu, Luminaire mengangkat trofi M1 bersama dengan roster EVOS World. Dan dilansir dari duniagames.co.id, role yang diisi oleh Luminaire dalam skema kompetitif adalah roam dan juga mid lane. Luminaire juga memiliki sejumlah hero signature seperti Varsha, Ive, dan Selena. Puncak karir Luminaire bersama dengan EVOS terjadi di MVLID Season 4. Sebab di saat itulah EVOS Luminaire menjadi andalan di tim EVOS dengan memberikan gelar pertama untuk EVOS Esport. Berkat pencapaian ini, EVOS Luminaire dijuluki sebagai pahlawan untuk EVOS Esport. Rex juga mengakui kehadiran Luminaire di EVOS Legends yang memberikan dampak positif. Namun sayang, baru-baru ini ia terjerat sebuah kontroversi karena disawer oleh situs judi online. Isu ini menjadi hangat usai diangkat oleh Fatay Sosmed dan juga Irwan Ferry. Namun, jauh sebelum itu nih, isu ini juga pernah diangkat loh oleh Udil. Jadi dalam sebuah momen, Udil ini ditanya sama penontonnya, kenapa sih Udil itu memilih untuk live di TikTok? Kenapa nggak di YouTube saja, seperti kebanyakan pro player lainnya? Pada kala itu, Udil menjawab kayak gini, gue bingung guys, orang-orang di YouTube kayak makanin di judi, disawer sama penjudi senang. Gue nggak bisa guys kayak gitu, makanya ngapain gue live di YouTube? Sebagian streamer di YouTube memang mendapatkan saweran dari para penontonnya lewat situs Saweria. Tak jarang, saweran tersebut berasal dari website judi. Rupanya, ucapan Udil ini memicu berbagai reaksi dari para streamer pada kala itu. Udil pun memberikan klarifikasi bahwa ia tidak melarang para streamer menerima saweran dari siapapun. Lebih lanjut, ia menegaskan, yang gue bilang, gue nggak bisa kayak mereka. Apakah gue melarang mereka? Enggak. Apakah gue mengharamkan itu? Tentu juga enggak. Dan menanggapi ucapan Udil, ternyata banyak banget nih streamer gaming ternama di Indonesia memberikan tanggapan, terutama di komunitas Mobile Legends. Dan berikut adalah beberapa di antara mereka yang sudah memberikan tanggapan. Misalnya nih untuk Bang R7. Untuk R7 mengatakan kayak gini, emang benar apa yang dia katakan, cuma seharusnya dia nggak ngomong seakan-akan kayak sindiran halus. Gue emang nggak masalah sama-sama statement dia, karena dia itu emang nggak bisa terima, gue terima. Kalau emang Udil kayak gitu, ya gitu, manusia itu nggak ada yang sama. Kemudian ada juga Sin sendiri mengatakan kayak gini, yang dibilang Udil itu 100% betul sekali guys, cuman karena gue orangnya gak dosa-dosa dikit, jadi gue terima-terima aja. Lumayan dipakai buat malam minggu, biar duit halal gue ditabung, beli mobil, beli tanah, beli helikopter gitu guys. Lumayan sih guys, gue malam minggu udah gak perlu minta duit lagi ke midi gue. Kan duit gue dipegang bini kan, jadi 100% dia pegang. Dari 10 model statement kayak gitu, uang judi itu gue pakai mabok. Ada juga Marsha nih, Marsha sendiri komentarnya kayak gini, kita hargain aja lah ya kritik dan saran dari Udil. Jadi mulai sekarang kita kalau didonate orang 10 juta rupiah kita sedih. Kritiknya kita terima lah ya. Nanti juga kita kritik dia pas main MPL, tenang aja. Sekarang kita kalau didonate orang 10 juta kita sedih. Kenapa tuh? Kenapa kamu harus kasih aku 10 juta? Adapun untuk Luminaire komentarnya kayak gini pada kali itu guys. Gue no comment lah itu. Masalahnya yang donate kan gak bisa kita kontrol siapa yang donate. Gak semua orang bisa lu kontrol.
Lu juga nggak bakal jadi orang baik kalau nggak ada orang jahat. Jadi seperti itulah bagaimana respon-respon dari para streamer menanggapi statement dari Udil. Dan usai isu ini memanas, banyak banget dari streamer yang mendapatkan kritikan nih teman-teman. Salah satunya adalah Lumineer. Bahkan kalau kalian cek komentarnya sekarang, wow banyak banget yang kritik ya, banyak banget yang hate comment dan sebagainya. Dan sebenarnya untuk Ihsan itu sempat kok buka suara dalam sebuah kesempatan. Jadi dalam salah satu live streamingnya, dia mengatakan kayak gini, "Gua sih udah trauma farming guys, kalau duitnya dari kalian ya gak apa-apa dah. Yang lagi rame sekarang, ya gue udah mulai terbuka sih mata gue. Yang dulu gue awam kan overreact. Siapa sih yang gak senang gitu kan? Gak menapik lah gue salah. Jelas kedepannya gue lebih baik lah." Ya sorry dah kalau emang lu pada kenalnya dari gue, ya mata gue udah terbuka sih sekarang sih. Dan selain Ihsan, sang ibunda juga sudah speak up melalui Instagram Story. Namun baru-baru ini dikabarkan bahwa untuk IG dari sang ibunda udah hilang. Dan untuk TikToknya juga katanya udah hilang nih guys. Lantas bagaimanakah isi dari Instastory Ibu Ihsan? Yuk mari kita baca ya bareng-bareng. Guys, terkait isu anak gue, mohon maaf sebelumnya atas kesembronoan dia, terutama atas ucapan-ucapan dia. Jadi anak gue memang kalau ibarat artis, dia memang ambil sisi peran antagonis, bukan anak manis. Meskipun real life anaknya biasa saja seperti anak-anak lain dan tidak toksik seperti itu. Dulu sudah pernah memang aku tanyakan, tapi aku bebaskan pilihan karir dia. Harta yang dimiliki dia satu-satunya cuma BMW tua tahun 2015-an satu pintu. Rumah pun tak punya, dia aja masih numpang sama emaknya. Selainnya itu dari hadiah M1, MVL, mau juara atau tidak juga ada uangnya guys. Gaji selama pro player. Ya hadiah SEA Games saja di atas 200 juta. Cukuplah semua buat hidup dia sampai saat ini. Juga dari Nimo yang dulu juga ada. Rungkat 2022 yang lalu. Tentu saja semua sudah kami laporkan dan bayar pajaknya ya. Dia aku didik untuk selalu berterima kasih dan mungkin inilah yang jadi salah ketika dia buta hukum. Ucapan terima kasihnya dengan cara menyenangkan pemberi donasinya. Soal candaan aku hanya kangen Pepe itu murni, aku ingat betul. Karena viewernya nanya apa dia kangen mereka. Ya pasti karena dia suka antagonis, dijawab kagak, dia kangen Pepe. Untuk uang donate itu belum tersentuh sama sekali, baik dari viewer atau apapun itu. Tapi kami nggak akan gegabah kok sembarangan kasih ke orang yang tidak bertanggung jawab. Dan baru-baru ini terungkap sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Ihsan menerima donasi miliaran dari akun Judol. Dan dalam data yang dibagikan, tampak ada 4 nama yang menjadi donatur terbesar pemilik nama asli Ihsan Besarik tersebut. Mulai dari Raja Pola, Suhu 69, Liga 5000, dan BTV 168. Dan ternyata nama-nama itu merujuk pada alamat situs judi online. Meskipun untuk nilainya fantastis, pemilik akun ini menyebut nilai donasi yang diterima Lumineer tidaklah seberapa. Sebab ternyata streamer game lainnya menerima donasi dengan angka yang lebih mencengangkan. Dan unggahan itu akhirnya menuai ragam komentar dari netizen. Banyak yang kaget dengan nilai donasi yang diterima oleh Lumineer. Namun sebagian lainnya menduga kalau angka yang diterima oleh Lumineer jauh lebih besar dari nilai tersebut. Salah satunya netizen berkomentar kayak gini nih. Ini sociables doang ya, belum Saweria dan lain-lain. Setahu gue orang Indo ramenya tuh pakai Saweria. Oke teman-teman, jadi itu adalah informasi ya tentang Lumineer. Dan seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi, kita juga akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dari Marsha Ozawa. Nah untuk Marsha Ozawa itu juga memang lagi ramai banget nih disorot karena ia juga menjadi salah satu dari sederet streamer Mobile Legends yang pernah mendapatkan saweran dari judi online. Setelah ramai, Marsha Ozawa aka Steven Kurniawan itu sudah memberikan klarifikasinya soal konten-konten live streaming dirinya yang diduga telah melakukan promosi judol. Lalu channel YouTube miliknya, Marsha Ozawa menyampaikan klarifikasi dan perminta maaf soal keramaian yang terjadi. Marsha Ozawa juga meminta maaf soal kelakuan dirinya yang toksik dan juga bercanda tanpa mengetahui situasinya kapan harus serius. Ia menyampaikan kalau sikap tersebut adalah bawaan dirinya dalam melakukan live streaming, bukan maksudnya untuk menantang atau menyerang balik. Marsha Ozawa juga berterima kasih kepada Bang Per Irwandi karena mengingatkan soal perilaku yang salah yang telah dilakukannya. Ia juga menampik isu endorse dan kerjasama dengan pihak situs judi. Ia mengaku selama ini menolak judi dan tidak mau bekerjasama dengan situs judi online. Marsha Ozawa juga siap menerima panggilan dan akan kooperatif kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Adapun untuk Moonton Games and Mobile Legends Professional League Indonesia atau MPLID menanggapi maraknya streamer game yang diduga ikut mempromosikan judol. Menurut eSport PR and Communication Manager Moonton Indonesia yang bernama Azwin Nugraha, pihaknya itu menentang judol dan aktivitas lain yang berdampak negatif pada generasi muda Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang lalu, Azwin mengatakan, kami tidak mendukung promosi atau penyebaran aktivitas perjudian online oleh streamer atau content creator, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia kemudian mengatakan bahwa Moonton Games dan juga MPLID memiliki peraturan yang secara jelas melarang pemain dan juga tim terlibat dalam aktivitas ilegal,
termasuk perjudian online. Meskipun demikian, Azwin juga tahu banyak streamer dan konten kreator yang tidak sepenuhnya memahami seriusnya masalah ini. Karena itu, dia berjanji akan memperketat aturan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berafiliasi dengan Moonton Games dan juga MPL ID mematuhi panduan yang dibuat. Pihak yang dimaksudkan adalah semua tim, pemain, serta Key Opinion Leader atau KOL, ataupun influencer yang bekerjasama dengan Moonton Games dan MPL ID. Bahkan, Azwin juga memastikan pihaknya tak segan menindak para pihak yang berafiliasi dengan Moonton dan MPL ID jika melakukan pelanggaran aturan termasuk mempromosikan judi online. Lebih lanjut, Azwin mengatakan, kedepannya tindakan ketat dan juga cepat akan diambil terhadap pemain, pencipta konten, atau KOL yang melanggar peraturan kami dalam mempromosikan aktivitas ilegal, termasuk perjudian online. Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi dari Luminaire dan juga Marsha Ozawa, serta bagaimana tanggapan dari Moonton. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku maybe ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan ada misinformasi. Aku mohon koreksi dan juga minta maaf sekali lagi. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. See you next time ya kawan-kawan, dan juga selamat beraktivitas buat kalian semua. Goodbye.